Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Diana Barus, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Ibu Haja Yusnani, SPD, Kepala Sekolah SDN 112299 Bandar Durian, di mana beliau sudah 14 tahun sebagai kepala sekolah, dan banyak pastinya dilema-dilema, kasus-kasus yang menyangkut dengan nilai-nilai kebajikan yang telah dialami ibu tersebut. Dan di sini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan materi tersebut. Selamat pagi, Bu. Pagi. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya sebentar. Silakan. Ya, ini Bu, saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan seorang pemimpin dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Saya mulai ya, Bu. Iya, silakan. Sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya lebih dulu meneliti kasusnya. Ketika di dalam kasus tersebut terdapat dua kepentingan yang saling berlawanan, maka saya simpulkan bahwa kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral. Iya, berarti ya Bu, sebuah kasus tersebut disimpulkan berdasarkan adanya dua kepentingan ya Bu, dua kepentingan yang saling berlawanan. Baik Bu, sekarang saya memasuki pertanyaan yang kedua. Dari kasus dilema tersebut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dan pengambilan keputusan di sekolah, jika terjadi hal seperti ini, saya akan menelusuri kasus tersebut untuk pengambilan keputusan. Saya melibatkan guru-guru yang ada di sekolah saya. Kemudian saya melihat dua kepentingan tersebut apakah mengandung nilai kebijakan atau tidak. Jika mengandung nilai kebijakan, saya akan menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab dengan tidak merugikan orang lain. Berarti nilai kebajikannya itu diperhatikan dengan menilai unsur-unsur yang lain, yang penting tidak ada merugikan pihak-pihak lain ya kan Bu? Iya, Pertama, betul. nilai kebajikan tersebut berpihak pada murid ya. Iya.
selanjutnya, Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ingin Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus tersebut? Yang ingin saya lakukan yaitu langkah prosedur yang biasa saya lakukan, memanggil yang membuat kasus, kemudian saya bertanya permasalahan yang sebenarnya, kemudian saya menelusuri kasus tersebut dan melihat kejadian atau melihat ke dalam, mencari jalan keluar dengan melibatkan guru yang memiliki wewenang untuk menjelaskan masalah bersama-sama dengan memahami paradigma dilema etika tersebut. Berarti, Bu, orang yang memiliki kasus dipanggil oleh Ibu, kemudian melibatkan beberapa guru yang dianggap terpercaya untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan memperhatikan paradigma dilema etika, ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Selanjutnya ke pertanyaan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya mengenali dahulu adakah nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial. Yang kedua, kemudian saya mencari siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Ketiga, lalu saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang dapat saya jadikan dasar untuk mengembali keputusan. Keempat, mengajak pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, Bu, benar sekali. Ibu melibatkan tenaga-tenaga pendidik yang lain untuk menyelesaikan masalah, kemudian mencari sumber-sumber yang kebenarannya dan menelusuri sehingga dapat tercapai keputusan yang berdasarkan kebaikan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Masalah yang muncul merupakan hambatan yang terjadi dan berpengaruh pada hal-hal penting sehingga tujuan jadi tertunda. Keberadaan masalah menjadi hal yang menyimpang dan tidak sesuai pada apa yang sudah direncanakan. Diharapkan namun tak berjalan semestinya. Hal inilah yang berpengaruh pada suatu keputusan saya yang sebelumnya harus menganalisa masalah terlebih dahulu, bahwa sebelum terjadi masalah bisa melakukan penelitian yang saya lakukan terkait hal-hal penting yang diprediksi timbul masalah baru. Yang kedua, situasi dan kondisi. Pengambilan keputusan juga mempengaruhi karena adanya situasi tertentu yang terjadi di sekitar. Hal ini lebih dominan terlihat seperti apa suasana di sekolah saya pada hari itu, sebagai kondisi sekolah dan faktor lainnya situasi sekolah. Ketiga, keraguan. Kendala yang paling kuat sebenarnya berakar pada diri saya sendiri.
Keraguan dan rasa iba menyebabkan saya tidak dapat bertindak tegas. Seringkali seorang merasa iba dengan orang yang melakukan kesalahan hingga saya sekarang ini keraguan dalam berpikir dan pengambilan tindakan. Keempat, keliru memahami informasi. Kekeliruan dalam memahami peranan informasi dapat menjadi hambatan besar dengan mengambil keputusan. Jika keputusan mengambil dengan pemahaman yang salah terhadap sebuah informasi, keputusan yang diambil tidak akan tepat. Informasi yang digunakan harus lengkap, kredibel, dan disimpan dengan hati-hati. Kelima, informasi yang berlebih atau terlalu sedikit. Memiliki banyak informasi sering dianggap bermanfaat, tetapi jika informasi itu tidak dikumpul dengan benar dan justru akan merepotkan, dapat merasa salah arah dan bingung saat informasi yang tersaji terlalu banyak dan tidak berkelompok dengan benar. Sementara itu, tidak memiliki cukup informasi untuk mendukung keputusan juga tidaklah baik. Saya harus mengetahui informasi yang relevan untuk mendapat solusi terbaik. Itulah. Banyak hal-hal yang Ibu lakukan, kemudian banyak juga hal-hal yang menjadi kendala, terkadang datang dari diri kita sendiri ya, Bu, ya? Iya, betul. Baik, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan di dalam menyelesaikan masalah dilema etika di sekolah? Ketika menghadapi suatu masalah, saya berusaha secepat mungkin menyelesaikannya dengan memahami prosedur pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebijakan. Itu lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Membantu saya adalah seseorang yang membantu saya dalam pengambilan keputusan, yaitu beberapa atasan saya seperti pengawas sekolah dan guru yang saya percayakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti Ibu melibatkan pimpinan juga, Ya. melibatkan guru-guru, Ya. hingga permasalahan itu dapat diselesaikan dengan jalan yang terbaik ya, Bu? Iya. Kira-kira dari hal yang sudah kita sampaikan ini, untuk kedepannya apa yang ingin Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etika? Saya ambil suatu penilaian. Saya mau sekolah yang saya bina itu menjadi sekolah yang religius, anak yang hebat, anak yang kuat, dan menjadi panutan nanti bagi di masyarakat. Itulah yang Ibu capai dari pelajaran dari dilema etika ini. Berarti cita-cita dan visi Ibu sangat baik, dan pastinya visi kita ke depan adalah untuk mencerdaskan
belajar Pancasila dan saling berkolaborasi, di mana Ibu merupakan pimpinan yang mengayomi kami semua dan bekerja sama dalam mencapai visi, ya kan Bu? Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya sebagai calon guru penggerak, agar nantinya saya bisa mengikuti jejak Ibu untuk dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan dilema etika yang ada di sekolah. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri wawancara saya dengan kepala sekolah saya, yaitu Ibu Aja Yusnani SPD. Semoga kedepannya guru-guru hebat yang ada di Nusantara dapat menjalankan amanah menjadi sang pemimpin pembelajaran yang berpihak pada anak-anak. Terima kasih. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu kepada saya. Saya Diana Barus, CGP Angkatan 5 dari Kecamatan Eknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu, di mana pastinya Ibu sebagai kepala sekolah pasti sering menghadapi suatu masalah yang terjadi di dalam sekolah. Jadi di sini saya ingin menggali, kemudian memahami bagaimana pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi saya mulai ya Bu, pertanyaannya ya. Silakan Bu. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di dalam sekolah? Sepanjang ini saya dapat melihat permasalahan khususnya dilema etika itu dari tatapan langsung mungkin yang timbul dari misalnya dari guru-guru saya, atau mungkin juga pernah juga saya dapat dari laporan salah satu guru ataupun laporan dari salah satu orang tua yang merasa terganggu dengan kondisi tersebut, seperti itu Bu. Iya Bu, berarti di sekolah ada suatu permasalahan, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama, dan kasus tersebut memang mengandung nilai kebajikan gitu. Aduh, susah ya Bu, sama-sama ini ya, sama-sama penting dan sama-sama memiliki nilai kebajikan. Mungkin kalau untuk saya lebih ke prioritas masalah yang memerlukan penanganan lebih dulu. Setelah saya lakukan penanganan pada permasalahan yang lebih dulu, baru saya lanjutkan ke permasalahan selanjutnya gitu. Jadi lebih ke waktu yang dibutuhkan untuk kecepatan penanganan masalah seperti itu. Baik, dari kecepatan penanganan masalah Ibu utamakan, karena kita sebagai kepala sekolah pasti Ibu tidak ingin berlarut-larut. Iya, betul. Terdapat masalah di dalam sekolah ya kan Bu, agar jika selesai dengan cepat maka akan terjadi hal yang kondusif gitu ya. Iya, benar Ibu. Baik, selanjutnya Bu, langkah-langkah prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan untuk menangani masalah? Sejauh ini untuk menangani permasalahan saya itu lebih kepada mengamati langsung apa yang menjadi pokok masalah. Saya lakukan pengamatan, lalu setelah saya lakukan pengamatan saya juga berusaha mencari informasi-informasi untuk melihat kebenaran hasil pengamatan saya, karena mungkin saja setiap permasalahan itu ada yang saya tidak tahu penyebabnya ataupun hal-hal yang menyebabkan atau yang memicu permasalahan tersebut seperti itu. Baik, iya Bu. Jadi Ibu ingin melihatlah apa yang menjadi permasalahan Iya. gitu ya, ingin secepatnya menyelesaikan. Kemudian
kira-kira hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu? Untuk pengambilan keputusan saya lebih kepada komunikasi terlebih dahulu, Bu, untuk mendalami penyebab permasalahan dan mencari jalan tengah. Artinya ketika saya membuat keputusan, saya tidak merugikan salah satu pihak gitu. Artinya setiap permasalahan itu akan ada efek baiknya bagi semua yang ada di sekolah, semua warga sekolah. Baik, berarti Ibu ingin melihat paradigma dari dia jangka pendek ke jangka panjangnya. Ibu lihat dulu lah ya, kira-kira merugikan atau tidak. Kemudian Ibu melihat permasalahan itu untuk keputusannya diupayakan tidak merugikan orang lain dan mengandung dia nilai-nilai kebajikan gitu ya, Bu ya. Baik, untuk yang selanjutnya, Bu, selama ini ada tidak tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah? Tantangannya? Kalau tantangan itu di mana tempat itu pasti ada ya, Bu. Namanya setiap sekolah itu punya ciri khas tersendiri, baik dari karakter gurunya ataupun karakter siswanya. Jadi kalau untuk tantangan itu pasti ada, dan saya selalu berusaha untuk mengatasi setiap tantangan tersebut. Iya, baik, Bu. Berarti Ibu dengan secepatnya lah menyelesaikan ya. Seoptimal mungkin ya, baik-baik. Jadi selanjutnya, Bu, tak kalah terjadi suatu kasus, Ibu langsung menyelesaikan di tempat, seperti itu ya. Kemudian memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan. Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang ingin Ibu jalankan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah? Bentuk prosedur yang ingin saya jalankan itu saya lihat dulu dari permasalahan yang ada. Kalau permasalahan itu dapat diselesaikan saat itu juga, maka saya akan segera selesaikan di saat itu juga. Tapi bila permasalahan itu punya kaitan yang lain-lainnya, artinya butuh penanganan yang lebih akurat, perlu informasi yang lebih akurat, maka saya akan buat seperti jadwal setiap tahapan permasalahan, mulai dari mengidentifikasi permasalahan itu hingga sampai proses pemecahan masalahnya, seperti itu. Baik, selanjutnya ya, Bu, kira-kira kalau kita kan di sekolah nih, Ibu sebagai pemimpin ya, pasti ada seseorang yang Ibu percayai gitu untuk membantu Ibu menangani permasalahan yang dihadapi. Jadi kira-kira ada tidak seseorang selama ini yang dapat mempermudah Ibu dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Ada tidak seseorang yang membantu? Sejauh ini saya punya tim ya, tim yang saya bentuk sendiri untuk menangani berbagai permasalahan yang mungkin saat permasalahan itu terjadi saya tidak berada di tempat, tapi memang membutuhkan penanganan langsung. Jadi saya buat sebuah tim untuk proses penyelesaian masalah, dan saya sih karena saya di SD, tim yang saya ambil itu adalah tim guru agama, karena menurut saya mereka punya nilai lebih untuk pembentukan karakter baik bagi siswa maupun bagi guru. Iya, berarti Ibu melibatkan di sini seorang guru agama ya, karena di dalamnya guru agama lah yang memiliki tombak utama untuk membentuk karakter siswa kita ya kan, agar tidak terjadi dilema etika ya, Bu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan berarti Ibu jika ada suatu masalah, Ibu selesaikan dengan secepatnya dengan tim yang di dalamnya terdapat guru agama Islam, dan untuk menanamkan nilai karakter agar nantinya dapat terciptalah tim yang solid ya, Bu ya, yang bisa menangani suatu dilema yang ada di sekolah
dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu ya Bu. Ya, tidak merugikan siapapun Yang seperti tidak itu. merugikan siapapun. Iya. Dan untuk guru agamanya tadi bukan hanya guru agama Islam yang saya libatkan, tetapi juga agama Kristen, karena kebetulan di sekolah saya ada 2 agama di situ. Jadi saya rasa peran mereka berdua cukup dibutuhkan untuk setiap proses pemecahan masalah. Iya, berarti memiliki tim yang pastinya guru-guru yang memiliki kualifikasi yang baik dalam penyelesaian masalah ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita paparkan hari ini bisa kita ambil pelajaran dan menjadi pedoman kita dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada permasalahan dilema etika di sekolah. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan